Halo Sobat Tekiro, bersama saya Dodi Sanjaya kembali lagi di acara Tekiro Talk yang membahas mengenai inspirasi, informasi, dan edukasi. Seperti biasanya, Tekiro Talk selalu kehadiran seorang tokoh spesial dan ini cukup terkenal, sangat terkenal bahkan kalau misalnya Sobat Tekiro yang senang MotoGP. Ya, dia adalah Matteo Guerinoni. Benar sekali. Boleh dong tepuk tangan dong. Luar Udah biasa. belajar ya nama keluarga saya Guerinoni. Guerinoni, Nah, ya. gampang. Akhirnya bisa juga. Saya Iya. ngapalinnya seminggu lebih, ya. Sampai akhirnya Guerinoni. Ada tiga ya. orang, ada gue, ada Ri, ada Noni, Guerinoni ya. Guerinoni. Gampang. Itu dari kata apa tuh, Pak? Dari kata apa? Itu nama keluarga saya aja. Oh, nama keluarga Nama aja. keluarga aja dari zaman dulu. Jadinya kan kalau di Itali selalu dapat nama dari bapak. Oh. Ya, jadi kalau bapak saya Giuseppe Guerinoni, kakek saya Luigi Guerinoni, dan sebelumnya semuanya Guerinoni. Jadi keturunan dari keluarga. Oh, sampai anaknya Matteo juga Guerinoni. Guerinoni. Ada dua anak perempuan. Oh. Dua-duanya Rosa Guerinoni dan Azzurra Guerinoni. Ya, benar. Oh, oke. Oke, Matteo sehat ya? Ya, sehat. Sehat dan fit. Jadi, Fit, semoga sehat selalu. Meskipun udah mulai tua. Tapi nggak kelihatan. Iya, lumayan. Sama aja kalau misalnya kita lihat ya, kalau MotoGP di Trans 7 sama sekarang sama aja. Tetapi Terima kasih. sebenarnya saya kangen terhadap rambutnya loh. Oh, Rambut gitu. yang digerai itu ya. Oh, gitu. Nah, itu kelihatan banget Matteo-nya tuh. Kalau diikat kurang ya? Kurang, Oh, kurang. iya. Jadi kayak Pati Gajah Mada. Oke, Matteo. Ya. Kita kenal Matteo ini adalah sebagai seorang pembalap Ya, dulu ya. benar sekali. Boleh nggak diceritakan awalnya terjun ke dunia balap dan kenapa suka balap? Oke, awal-awalnya itu sebetulnya bapak saya sendiri balap. Oke. Tapi dia balap mobil. Oh, balap mobil. Ya, waktu itu bapak saya balap mobil tapi nggak terlalu bagus dia sebetulnya. Tapi dia senang banget, suka banget. Oh. Dia lebih bapak saya artis. Oke, Artis. artis pelukis sama bikin patung. Oh, kalau di sini artis itu public figure, bintang Ya, sinetron. Ya. dan papa saya hobinya kreasi. Oke. Kreasi sesuatu. Hmm. Jadi waktu itu dia sempat bikin mobil formula. Bikin mobil formula. Dia bikin sendiri. Namanya Formula Ford dulu. Kalau Oh. engine beli Ford. Mm-mm. Kalau chassisnya, suspensi semuanya dia desain sendiri. Oh. Sampai digambar, sampai ada tukang las dan bikin dan bagus banget. Dan pernah turun balap mobil dia. Terus Ya. juara. Mobilnya beberapa kali bisa masuk podium juga. Oh. Ya, tapi bapak saya nggak balapin waktu itu ya. Oh, Cuman orang lain. desain dan segala macam. Iya, oke. Meskipun dia pernah dulu balap. Hmm. Mungkin gara-gara itu ya, gara-gara papa saya suka balap, selalu nonton Formula 1 dari awal. Padahal aku sukanya motor. Oh, dari dulu udah suka motor ya. Sukanya motor, tapi bapak saya nggak boleh balap motor. Karena dia bilang bahaya. Oh. Meskipun balap mobil juga bahaya. Tapi mungkin menurut di pikiran saya, balap mobil lebih safe lah karena ada 4 roda, Iya. karena di dalam Iya. mobilnya, jadinya Betul. kan beda. Jadi dipaksa saya balap, Hmm. boleh balap, maksudnya bukan dipaksa, karena saya pilihannya mau balap, tapi go-kart. Jadi umur 10 tahun aku udah turun balap go-kart sebetulnya. Balap di seluruh Italia, ikutin Italia Championship, kejuaraan nasional Italia, ikutin pokoknya di mana-mana sampai lama ya, saya balap sampai umur hampir 16 tahun gitu ya. Habis itu aku ikutin sekolah balap lagi untuk formula. Oke. Sekolah Henry Morrock dulu, dia terkenal. Ini adalah sekolah balap di mana nggak tahu kalau memang orang pernah ikut Formula 1 dulu, ada Alex De Angelis, terus ada Riccardo Patrese. Itu tahun berapa, Ada, Mas? ya, tahun zaman dulu itu pebalap-pebalap Italian top, De Cesaris ya, karena semuanya keluar dari sekolah itu. Jadi karena saya di sekolah itu tahun itu salah satu paling bagus, diperbolehkan ikut Kejuaraan. sekolah balap nasional. Oke. Yang nasional kan nggak sembarangan bisa ikut. Iya. Itu diundang. Ya aku ikut dan kebetulan di situ juga bagus hasilnya saya kan. Oke. Di situ mulai balap di Formula saya, Formula Italia. Formula, Dan oke. di situ juga ada hasil. Tapi sampai papa saya sponsor saya terus. Tapi karena papa saya artis dan duitnya nggak sebanyak orang mungkin
konglomerat atau Iya, orang pengusaha yang gitu ya. berusaha itu beda. Jadi ya duitnya papa saya juga habis. Jadi aku berhenti balap. Oh. Dan tapi saya balap. Sebetulnya sesuatu yang nggak boleh dibilang ya. Tapi aku balap liar dulu karena nakal. Oh, di Italia ada balap liar juga ya Ada ternyata. teman saya zaman dulu di jalan pakai motor dan di jalan raya dan sering saya menang di situ. Jadi lama papa saya nggak tahu aku balap liar sampai saya pernah cedera, mama saya juga ketahuan saya balap di jalanan segala macam. Itu sempat berhenti, datang ke Indonesia, bikin usaha sendiri, punya duit sendiri, ya udah. Impian saya punya motor, ya saya beli motor langsung Super Sport 600 zaman dulu. Dan saya turun di Sentul. Awal-awalnya sulit ya, karena apa namanya, aku kan dari mobil. Dan breaking point di mobil kan lebih dekat daripada motornya. Jadi awal-awalnya saya suka belanja, tahu-tahu suka bisa dibilang jatuh atau keluar. Tapi lama-lama saya belajar dan ya kebetulan bisa jadi 3 kali juara nasional dulu. 2 kali di Super Sport dan sekali di Superbike dengan Ducati. Dan saya juga pernah ikut FIM Asian Championship. Itu jaya-jayanya dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? Balap motor. Iya, di Indonesia itu. Balap motor itu sekitar 12 tahun ada. 12 tahun. 12 tahun. Oh. Nah, kemudian ya balap motor di Indonesia ya udah. Waktu saya lagi balap motor gitu kan Trans 7 sering juga dulu. Balap waktu masih rame, balapan nasional itu disiarin di TV. Ya, betul. Mungkin juga Trans 7 lihat. Dan mereka tanya, kamu suka MotoGP juga? Suka banget. Tapi kan kalau balap motor kan mana nggak. Dari kecil juga saya selalu ikut. Zaman Kevin Schwantz, Wayne Rainey, Mike Duan, Grevie, ya semuanya itu ya. Jadinya ya kamu ngerti. Mereka tes saya, gimana kalau kamu jadi komentator, ya coba aja. Mereka tanya beberapa pertanyaan, tapi karena saya tahu dan saya suka, waktu saya kasih interview itu kan seperti berteman ya. Jadi mereka senang banget ya. Udah di situ saya mulai karir jadi komentator. Awal mulanya itu. Tapi di dunia balap masih. Waktu awal-awal saya masih komentator untuk Trans 7 masih balap saya. Oh, masih balap. Nah, terus kenapa berhenti di dunia balap udah umur 42. 42 ya. Jadi terakhir sebetulnya saya berhenti karena saya punya masalah di kaki kanan. Dan aku harus operasi. Dan umurnya juga udah 42 dan waktu saya dioperasi untuk balik lagi perlu 1 tahun. Dan udah umur 43, 44 terlalu tua lah untuk balap bisa dibilang. Jadi saya berhenti. Kemudian komentator masih itu ya? Komentator masih untuk Trans 7 sih lama juga. Saya di Trans 7 9 tahun. 9 tahun ya. Terus habis itu saya di hijack bisa dibilang sama Fox Sports. Fox Sports Asia pernah kontak saya, tanya kalau pengen jadi komentator Fox Sports 5 tahun yang lalu. Ya aku ambil kerjaan itu. Kenapa selain pembayarannya bagus sekali. Saya kan orangnya jujur, kasih tahu kalau nanti di rumah orang bilang hipokrit gara-gara ini gara-gara. Benar itu. Siapa nggak mau? Kalau ada yang tawar kerjaan sama tapi dengan lebih tinggi hasilnya lebih tinggi, ya semuanya mau juga. Dan selain itu kan TV internasional itu. Karena Fox Sports Asia masuk Southeast Asia. Jadi Southeast Asia country semuanya lebih luas cakupannya. Jadi aku ikut dan selama dia ini tahun ini juga selama 5 tahun saya jadi komentator Fox Sports. Jadi 9 tahun di Trans 7 dan 5 tahun di Fox Sports. Wah, luar biasa. Jadi setiap pertanyaan pasti bisa dijawab lah ya. Ada nggak pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu mengenai MotoGP? Mungkin kalau tanya data-data yang 10 tahun yang lalu lupa. Aku bisa lupa juga. Tapi kalau saya udah tahu bahwa akan diwawancara atau ditanya tentang tahun dari tahun berapa, aku siap-siap dulu biasanya. Tapi kalau ingat semuanya tidak juga lah. Manusia kan begitu bermain. Iya, betul.
Kalau nggak super itu, superhero. Superhero, Avenger. Nah, ini ngomongin masalah dulu Matteo mantan pembalap. Sekarang itu pengusaha, pemilik restoran. Macam-macam lah gitu ya sekarang. Itu kan beda-beda, Matteo. Itu memang bisa ngaturnya gitu, feel-nya atau strateginya. Sebetulnya dari kecil aku punya hobi dua. Iya. Hobi pertama ya pasti balap. Karena Oke. saya dari kecil, dari umur 10 tahun papa saya udah seperti yang saya cerita Iya. langsung Iya. balap go-kart secara profesional. Iya. Dan selain itu aku ingat karena di keluarga saya, mama saya, tante saya, nenek saya semuanya jago masak. Oh. Dan dari dulu aku suka banget lihat keluarga saya masak, apalagi kalau Christmas atau acara-acara tertentu. Iya. Di mana perempuan keluarga saya semuanya dari pagi sampai siang masak. Oh. Itu saya dan masakannya enak sekali. Iya. Jadi dari kecil aku udah berantakin mama punya dapur sebetulnya. Aku coba masak sendiri di rumah dan hasilnya pasti parah, jelek. Kira hasilnya pasti bagus. Nah. Parah. Karena kalau awal-awalnya nggak bagus. Tapi dan saya ingat mama saya marah-marah karena saya kotorin dapurnya. Dan sekarang mama saya kerja juga. Jadi setiap kali balik dari tempat kerja dia harus kerja lagi karena dapurnya itu kotor dan berantakan. Tapi lama-lama ya oke juga bisa belajar. Terus memang saya ahli di bidang gelato, ice cream. Ice cream. Dan saya dari umur 18 juga selain balap, karena balap itu hasilnya nggak bagus ya. Kalau di Eropa beda, kalau mau bikin duit ya udah harus jadi terkenal dan bagus. Jadi meskipun bagus awal-awalnya itu kalau nggak disponsor sama keluarga sendiri kan sulit juga. Untuk pembalap di Eropa kalau udah dapat duit sponsor untuk balap itu udah terima kasih Tuhan. Kalau dia nggak dapat duit untuk makan atau apa nggak apa-apa, yang penting bisa balap. Jadi zaman dulu aku jadi cari profesi juga karena hobi saya masak, karena hobi saya juga makanan, ya udah saya jalanin itu. Oh. Tapi menurut saya di hidup saya nggak pernah terasa kerja sebetulnya. Karena bagi saya masak itu atau bagi saya belajar tentang restoran atau di bidang saya di F&B, di food and beverage itu hobi. Jadi aku jalankan itu seperti hobi, bukan seperti kerja. Dan kebetulan terima kasih Tuhan menghasilkan. Iya. Emang paling enak itu kerja Hasilkan duit. dari hobi gitu ya. Benar Jadi sekali. nggak terpaksa. Nggak terpaksa, nggak terasa bangun pagi bilang aduh malas banget harus pergi kantor, harus kerja, itu nggak pernah ada sih di saya. Pasti ada lah momen-momen di mana juga kita capek atau bagaimana, tapi tetap semangat saya. Iya. Nah ini seru. Jadi tadi udah disinggung sedikit masalah masak-memasak. Nanti kita akan ngobrol dengan Matteo mengenai juri MasterChef. Oh, iya. Tapi sebelumnya saya pengen tanya nih, Anda lahir di Itali, kemudian pindah ke Indonesia. Itu sejak kapan? Kenapa milih Indonesia? Apa karena Bali? Bukan, gara-gara ice cream sebetulnya. Gara-gara ice cream. Maksudnya ice cream? Ice cream gelato perusahaan Oke. saya. Itu saya dari awal itu pindah ke Indonesia bukan ke Bali. Tujuannya justru Jakarta. Oh. Jakarta karena ada satu waktu itu saya di bidang gelato di Itali kerja. Terus ada salah satu klien perusahaan ini, aku kerja untuk perusahaan yang jual ice cream machine sama ice cream produk. Iya. Dan saya ikut sekolah untuk belajar bikin gelato ini, ice cream atau gelato. Jadi waktu itu ada satu perusahaan yang mau base di Singapura dan mau mendevelop bisnis gelato di seluruh Southeast Asia. Oke. Mereka kebetulan beli bahan baku, beli machinery, beli semua dari perusahaan yang dimana saya kerja. Oke. Karena saya bisa bikin gelato dan segala macam, bos saya bilang ya udah selama 3 bulan kamu setup bisnis mereka dulu. Mulai dari Ho Chi Minh City waktu itu, dari Vietnam. Ya udah, aku berangkat selama 3 bulan, saya harus selesai kerja dan dapat juga duitnya bagus dari orang ini. Balik lagi ke Itali, orang ini punya proyek untuk buka di Indonesia, habis Ho Chi Minh City. Aku dipanggil lagi untuk join di Indonesia. Tapi Indonesia nggak seberhasil, nggak sesukses waktu di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh langsung bulan kedua kita udah bisa jual 2 ton gelato langsung. Di Jakarta waktu pertama kali buka di Jalan Raya Terezia jadi Cafe Pizza. Cafe Pizza. Ya itu konsep saya itu awalnya tuh nggak jalan, malah dikit banget.
Ya, nggak. Kenapa? Karena di Indonesia itu dulu udah ada pemain ice cream, udah ada Ragusa dulu, ice cream Italia, terus ada selain itu udah ada Agenda, selain itu udah ada Baskin Robbins, ada beberapa ada Walls, beberapa brand ya. Jadi aku harus kerja keras untuk mengenali produk saya. Aku yakin bahwa produk saya enak, tetapi perlu waktu untuk mengenalkan. Bisa diterima gitu ya. Bisa diterima. Tapi partner saya Italia, di mana saya perusahaan ini yang based di Singapura, orang Italia ini nggak mau tunggu lama karena lihat bahwa di Vietnam kok sukses cepat sekali, di Jakarta habis 3-4 bulan bilang kamu balik lagi karena di sana kurang bagus. Tapi saya percaya sekali karena lokasi bagus di Menteng, karena aku senang banget sama orang Indonesia. Dulu partner saya keluarga Sungkono, aku dapat chemistry sama mereka. Mereka benar-benar baik banget sama saya, seperti saya anak sendiri. Jadi dan saya sangat muda waktu itu, ya udah aku ambil keputusan resign dari perusahaan itu dan saya join keluarga Sungkono untuk bikin Cafe Pizza partner. Itu awal sampai aja jadi sukses banget. Berarti waktu itu saya nggak salah. Iya betul, pilihan yang Cafe tepat. Pizza terkenal sekali zaman. Cafe Pizza, kita pernah ngadain acara di Cafe Pizza dan memang kalau kita tanya apa yang terkenal di sini, ice cream selain pizzanya ya. Makanya kemarin pizza waktu itu ya. Ya, makanya kita pesan kemarin namanya pizza. bukan Cafe Pizza ya. Oh, Cafe pizza. Pizza seperti Pizza Tower, kota pizza. Iya. Tapi ada berapa macam makanan. Waktu itu saya start dari kecil banget, jual cuma ice cream sama sandwich. Dari ice cream sama sandwich jadi besar banget dengan live music, dengan pizza, dengan makanan Italia, dengan wah, ini ternyata orangnya Cafe Pizza. Iya. Itu makanannya enak, ice creamnya enak, live musiknya enak gitu. Terima kasih. Soundnya itu bagus gitu, terima makanya kita suka di sana. Nah, berbicara mengenai Indonesia gitu ya, apa sih favorit makanan Matteo, makanan Indonesia gitu? Itu ada satu makanan yang saya benar-benar itu nasi liwet. Oh, nasi liwet. Ya, saya suka banget. Yang dari Solo. Karena aku waktu baru datang di Indonesia pernah jalan di Solo, dan Solo zaman dulu sangat tahun 94 begitu tuh sangat sepi banget ya. Bukan sepi lagi itu kayak aku ingat jam 12 siang mobil aja nggak ada, itu panas banget. Terus ada satu ibu yang jual nasi liwet di pinggir jalan. Dan dia terkenal sekali kata-kata orang sana ini paling enak. Jadi waktu itu saya ada rekan saya di sana, ajak saya makan di situ. Aku nggak pernah coba makanan itu. Aku coba satu porsi, gila enak banget. Saya bilang sampai 5 porsi sendiri hari itu. Ya, malam itu aku makan. Sekarang dan masih di Jakarta nggak ada seenak di Solo. Nggak pernah ketemu saya. Nah, itu kan udah lama sekali. Masih makan nasi liwet nggak? Masih makan. Kalau belinya di mana itu sekarang? Nggak ada yang beli saya di sini. Karena saya setahun lalu pergi ke Solo. Oke, ibu itu nggak ada lagi, tapi ada tempat di mana aku lupa tempat, tapi rekan saya di sana bawa ke tempat yang di mana paling terkenal, aku makan di sana terakhir. Jadi di sini ada beberapa tempat yang restoran biasa saya coba, aku nggak pernah. Nggak seenak yang di Solo ya? Saya aja. Nasi liwet ya. Sama Padang juga suka. Rendang gitu ya. Nasi goreng kurang. Lebih suka rendang atau makanan Padang secara global, tapi favorit saya tetap nasi liwet. Bisa nggak masakan Indonesia? Belum pernah coba. Mungkin kalau saya coba bisa, karena kalau dasarnya bisa masak semuanya bisa. Aku nggak pernah coba karena sebetulnya makanan Indonesia dimasak sulit sekali. Sulit. Karena banyak rempahnya mungkin. Benar sekali. Gitu. Rempah-rempah banyak sekali, dan kalau salah campur rempahnya, itu bisa di overpower. Iya betul. Enak. Ya, rasanya macam-macam nggak jelas ya. Dan lama proses. Gitu. Jadi aku kalau makanan Italia nggak gampang juga, tapi lebih instan, lebih gampang menurut aku. Gitu. Nah, semua makanan untuk dibikin enak susah. Ya kalau kita mau lihat itu, tapi makanan Indonesia menurut saya rada susah. Rada susah ya. Ada nggak makanan gini dibandingkan makanan-makanan di dunia luar gitu ya, mungkin dari India, kane atau apa, makanan Indonesia lebih enak apa?
Gimana? Oke, kalau saya harus jujur, makanan favorit saya pasti adalah makanan Italia. Karena pizza. saya dasarnya orang Italia, bukan pizza. Di Italia sama kayak di Indonesia, bukan cuma ada sate sama nasi goreng. Oh. Kalau orang asing datang ke sini terkenal makanan cuma nasi goreng sama sate. Yeah. Padahal makanan Indonesia Banyak. luas sekali. Yeah. Sama Italia terkenal pizza sama pasta. Padahal makanan Italia luas. Iya, ada sekali. spaghetti. Jadi, bukan selain pasta ada banyak sekali. Yeah. Banyak sekali dari ikan macam-macam, dari daging macam-macam, ayam atau poultry atau apa. Jadi favorit saya Italia pasti nomor 1. Nomor 2, aku suka makanan Indonesia sama makanan Jepang juga. Oh, makanan Jepang saya suka sekali. Jadi ya di Asia sih bisa dibilang mungkin sesudah makanan Jepang saya suka makanan Indonesia. Oh, jadi Jepang dulu ya? Sushi. Ya, Jepang saya suka banget ya. Saya suka banget. Nggak tahu kenapa. Dari dulu Waduh, suka banget. kayaknya perlu diajak makan ke sushi masak. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah masakan nih. Wah, mungkin saya tahu kenapa saya suka makanan Jepang. Kenapa? Karena saya suka motor dari Jepang mungkin. Gak ada Bisa. hubungannya. Gak ada hubungannya. Bisa aja lah pokoknya dah. Aduh. Oke, nah ini ngomongin masalah masakan nih ya. Ini unik banget, Matteo bisa jadi juri MasterChef Indonesia Season 4. Itu ceritanya gimana? Ceritanya ini, sebetulnya RCTI cari saya dari jauh sebelumnya. Oh gitu. Waktu itu saya jadi manajer satu restoran, selain manajer juga punya saham yang lumayan terkenal di Jakarta, namanya Luna Negra. Oh, Oke. Itu restorannya besar banget ya, dan ada 180 seats dan bagus banget itu restorannya, dan itu sukses banget zaman dulu di Jakarta. Tahun-tahun itu, tahun yang waktu saya jadi master chef, sukses banget. Dan aku ingat bahwa waiting list setiap hari ada. Oh iya, 180 kursi waiting list Waiting lah. list setiap hari ada 50 waiting list, kalau weekend sampai 200 ke atas. Wah. Itu gila, itu laku banget. Jadi karena itu jadi terkenal, dan saya juga di bisnis kuliner juga udah lama banget, karena Cafe Pizza itu punya 3 brand sendiri, 3 restoran sendiri, ada 7 franchising. Terus saya pernah buka salsa club, saya pernah jadi konsultan beberapa restoran terkenal juga yang di Italia, di Jakarta. Jadi Ibu Dini yang direktur CTI dulu pernah cari saya, tapi karena saya terlalu sibuk dulu dengan restoran sendiri, nggak punya waktu. Ternyata season itu ya udah dipaksa, ditanya terus sampai udahlah coba aja, ya udah. Karena sebetulnya Master Chef itu punya 3 figur. Bukan tiga-tiganya harus chef. Sebetulnya salah. Kayak di Italia itu bagus banget. Satunya seharusnya jadi restoran manager, restoran owner. Restoran owner. Satu chef dan satu food stylist. Itu sebetulnya komposisi benar dari Master Chef itu. Dan waktu itu saya sama Arnold chef dan saya restoran owner. Yang mengerti masak juga, yang mengerti makanan juga, dan ya gara-gara restoran saya sukses banget, dipanggil sama RCTI untuk jadi juri Master Chef. Kalau misalnya ada food stylist, itu dulu siapa food stylistnya? Bertiga. Nah, itu waktu itu nggak ada, karena cuma berdua aja. Berdua aja karena waktu itu nggak ketemu. Nggak, sebetulnya sih RCTI Master Chef Indonesia kebanyakan mereka tuh lebih cenderung kepada tiga-tiganya chef. Bisa juga begitu, begitu, nggak ada masalah. Tapi menurut saya komposisi paling benar itu ada 3 macam itu. Seperti di Italia begitu. Ada food stylist, ada chefnya, ada restoran owner Joe Bastianic. Itu terkenal sekali. Tapi sekarang kebanyakan chef adalah owner juga ya, seperti Arnold, Juna itu dia. Ya, chef juga bisa jadi owner. Chef itu chef bisa jadi owner. Tapi menurut aku untuk restoran yang bagus ya, chef, owner, restoran manager, biar fokus lah ya. Ya beda-beda semuanya, fokus di bidang masing-masing. Itu lebih berhasil. Itu menurut saya. Ini menurut Matteo. Tadi udah ngomongin masalah menurut. Kita balik lagi ke MotoGP. Siapa pembalap MotoGP favorit? Nah, kenapa milih dia nih? Ya gampang lah, kalau tanya itu sama saya, itu aku harus
Meskipun saya coba untuk jadi, aku komentator kan dan seadil mungkin, seimbang mungkin. Tapi favorit saya dari dulu memang Valentino Rossi. Valentino Rossi 4. Karena bukan karena dia aku waktu dia jadi terkenal di kelas 125. Ya itu waktu saya masih muda. Aku lebih tua dari Valentino, 10 tahun bedanya. Tapi memang era Valentino Rossi adalah era saya. Aku lihat dia dari kelas 125, 250, kelas 500, 800 MotoGP. Aku memang dari awal sampai selesai mengikuti karir dia. Jadi kalau bisa sebelum Valentino ada Kevin Vance saya. Tapi selain Kevin, waktu Rossi jadi fenomena sampai sekarang favorit saya. Meskipun ada beberapa pebalap sekarang saya suka. Oh gitu. Tetapi favorit di atas semuanya adalah Valentino lah. Kalau ini kan Valentino Rossi pensiun nih. Ya benar. Kira-kira ada jagoannya lagi nggak nih? Aku sebenarnya suka pebalap yang berani. Pebalap yang sangat berani dan punya talenta luar biasa. No. Aku kalau harus pilih Marc Marquez. Aku harus pilih karena aku suka sekali dia. Dia fokus, dia berani, dia itu adalah satu legenda juga sama seperti Valentino Rossi. Aku harus sangat topi. Meskipun dia jadi antagonisnya, meskipun dia jadi lawan Valentino Rossi dari awal, tapi aku juga suka Marc Marquez. Tapi kira-kira adiknya itu bakal bisa mengikuti Marc Marquez nggak ya? Enggak setalenta Marc Marquez. Itu talenta itu menurut saya nggak bisa dihitung semua. Iya sih. Jadi Marquez sama Valentino adalah Quartararo bagus, Quartararo, Viñales, mau bilang juga yang sekarang ada. Gak bagus punya, tapi bukan selevel itu. Kalau kita bicara selevel itu mungkin ada Valentino Rossi, ada Marc Marquez, ada Casey Stoner, ada Jorge Lorenzo, ada Dani Pedrosa. Meskipun Dani nggak pernah jadi juara dunia MotoGP, tapi aku taruh dia selevel itu. Karena dia kecil dan badannya fragile dan dia nggak beruntung karena setiap kali leading championship dulu patah-patah jatuh-jatuh. Jadi Marco Simoncelli ya. Selevel itu aku taruh orang yang benar-benar hebat. Mick Doohan, Max Biaggi juga. Tapi Quartararo belum jadi juara dunia kan? Mungkin tahun ini kan? Belum, dia juara. Podium sih sering ya tahun ini ya. Perjalanannya masih jauh. Nah, kalau misalnya kita ngelihat para pembalap di Indonesia, potensinya bagaimana nih? Mereka bisa nggak mencapai Moto3, Moto2 atau MotoGP mungkin? Bisa aja kalau sekarang mengikuti program dari Dorna itu, yang Asian Talent Cup, di mana dari situ bisa naik sampai Rookies Cup, sampai Moto3, Moto2 dan MotoGP. Yang penting mengikuti jalannya, jangan terlalu berburu-buru. Seperti dulu zaman beberapa tahun yang lalu juga karena dipaksa pembalap Indonesia turun di Moto2, tapi mungkin mereka belum siap. Jadi itu adalah kesalahan. Seperti Mario Haji ini misalnya bagus banget karena dia start dari kelas kecil-kecil dan jangan mendorong terlalu cepat dia naik di MotoGP. Mendingan dia jadi juara dulu, jadi di Moto3, Moto2 baru naik ke Moto2. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan tapi yakin. Kalau potensial dari pembalap Indonesia sebetulnya ada, karena keberanian ada. Cuman infrastruktur mungkin di sini kurang. Contohnya, kenapa negara Italia sama negara Jepang, sama negara Spanyol atau negara Inggris selalu banyak pembalap datang dari sana? Kenapa? Karena ada infrastruktur, karena ada race track-nya. Di Inggris tuh banyak banget, di Italia race track-nya banyak banget, di Spanyol juga, dan ada juga dari tim dari federasi sendiri kerja keras untuk punya balapan championship dari kelas paling kecil sampai paling besar. Jadi dan di track yang berbeda-beda. Nah itu yang bikin satu negara maju ya. Di bidang tersebut. Kalau di Indonesia di mana? Race tracknya cuma Sentul doang. Kalau kita bicara road race ya itu bukan sama, beda. Road race itu sama, mungkin road race bisa ke Titi, tapi road race sama balap di track itu beda. Dan di sini juga kejuaraan kelas-kelas kurang sekali. Tapi sekarang dengan Talent Asia Cup bisa
mengarahkan pebalap yang talenta ke sana. Iya. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa melihat pembalap Indonesia ada di ajang Moto3. Mario Haji bisa aja, dia punya talenta loh. Aku suka sekali. Tinggal konsistensinya Ya, aja, tinggal kerja kerasnya. dimajuin terus, disponsorin terus sampai dia bisa maju. Itu aja. Mantap. Jangan putus asa, sponsorin aja Mario. Gitu. Ya, siap. Mario. Oke, kemarin gini, saya pernah ke kantornya Matteo, ke bengkelnya saya lihat pakai Tekiro. Iya, dari dulu. Dari dulu. Kenapa pakai Tekiro? Karena salah satu produk yang kualitas sama harga itu masuk akal banget. Worth it ya Tekiro Worth it banget. Worth it banget dan alatnya bagus banget. Ya. Aku juga punya bengkel sendiri, ya, dan bengkel saya Bapak lihat sendiri. Ya. Waktu itu kan kita belum kenal. Iya, Tiba-tiba betul. kan kaget Iya. juga kan lihat Iya. semuanya Tekiro. Ya di rumah Betul. saya juga. Oh. Jadi aku suka. Ini adalah produk berkualitas Iya. dengan harga sangat reasonable. Reasonable. Jadi bukan waktu ditanya sama Tekiro mau bikin ini, aku sebetulnya senang banget karena adalah salah satu favorit produk saya. Jadi ya. Oh. Semoga kita bisa langgeng ya kerjasamanya gitu, sering ketemu. Nanti kita tunggu di Gias ya, booth Tekiro ya. Ya, pasti. Kita ketemu pertama kali di sana. Iya benar, waktu itu saya belanja beberapa ya kan, belanja di betul. Gitu. Saya benar-benar suka, bukan gara-gara ya dipanggil atau gimana atau terpaksa harus bilang bagus, bukan. Iya. Aku memang suka, jadi senang ada di sini hari ini. Oh, oke, sama. Kita juga senang Pak Matteo bisa hadir di sini. Suatu legend nih, multi talent. Karena apa aja bisa. Dari masakan, ice cream, balap, komentator, wah luar biasa. Masterchef. Wah. Oke, ini pertanyaan terakhir Matteo. Jadi kalau misalnya Tekiro support MotoGP gitu ya, kira-kira efektif nggak, maksudnya dari sisi brand awareness gitu ya, meningkatkan brand awareness Tekiro sendiri? Saya gini Pak, sekarang banyak sekali produk Asia udah ikut MotoGP. Contohnya dari Indonesia aja ya, contohnya kan Federal Oil, contohnya Antangin ya, dan banyak sekali yang mau masuk karena memang sampai Pertamina juga sponsor di Moto2, right? Yeah. Saya rasa bagus sekali karena penggemar MotoGP di Indonesia itu banyak banget. Banyak sekali. Banyak banget. Jadi menurut saya worth it. Dan produknya bagus dan kenapa enggak? Bisa aja di MotoGP pakai toolnya dari Tekiro dan sekalian jadi sponsor di sana, kenapa enggak? Bisa banget. Mudah-mudahan nih Mandalika Tekiro udah ada nih ya. Luar biasa. Oke, kalau gitu terima kasih Matteo telah hadir di Tekiro Talk. Kami sangat senang sekali di tengah kesibukan. Saya juga senang. Matteo bisa hadir ke sini gitu. Semoga sehat selalu Matteo dan keluarga dan tim juga. Anda juga. Amin. Dan Tekiro juga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Buat Sobat Tekiro, terima kasih yang telah menonton Tekiro Talk dari awal sampai akhir. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di Tekiro Talk berikutnya. Sampai jumpa. Bye.